Jadi kita ini bangkitlah menjadi teranglah. Buang semua. Kalau ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi ini kita baca bersama. Saya bukan bikin-bikin, saudaraku, bukan supaya kena, bukan begitu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Ini saudaraku, bangkit menjadi terang. Karena kita mau masuk ke Firdaus di bumi. Firdaus yang pertama di Taman Eden, awal sekali memasuki bumi. Firdaus yang kedua, kerajaan 1000 tahun, akhir sekali meninggalkan bumi. Untuk kita masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Kita bersyukur saat ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Saudara-saudaraku, segala sesuatu masuk di dalam perubahan. Tapi perubahan ini ada kepada perubahan yang semakin baik, tapi ada perubahan semakin surut dan bahkan bisa masuk kepada kehancuran. Namun saudara-saudaraku, kita sampai Tuhan Yesus datang masuk dalam puncak keindahan. Jadi kita tidak berubah untuk surut, untuk berkurang. Kalau keinginan daging, keakuan yang semakin berkurang-kurang, itu baik. Tapi kalau rohani kita harus bertumbuh dan berkembang. Di akhir zaman ini, Tuhan ingin kita bangkit untuk berkembang. Dan mempersiapkan diri di dalam kegerakan akhir yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Karena di akhir menghadapi penutupan harus terjadi kegerakan yang besar. Inilah yang kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Mulai ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu
Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Ifah. Mereka semua akan datang dari Siwa, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja melihat mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembok selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang dan pada malam hari. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan Allah menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku.
yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara-saudaraku, ini adalah kegerakan rohani yang sangat besar. Kita akan melihat tidak bisa dihambat. Yang tadinya kita rasa begitu tertutup, mereka akan datang. Saat ini sudah banyak sekali. Sudah mulai bagaikan begitu banyak orang datang percaya Yesus adalah Tuhan. Itu sedang terjadi saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ada yang ingin membendung, ada yang merasa sedih, ada yang ingin menghambat, tapi mereka malah bisa menjadi malu sendiri. Karena sekarang bukan lagi kata-kata yang selama ini kita dengar orang berkata kristenisasi, sering sekali begitu. Tapi di akhir zaman ini, saudaraku, bukan karena gagah perbuatan manusia, tapi Tuhan sendiri menyatakan mujizatnya dan Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Sehingga mengikut Tuhan itu bagaikan diserbu di seluruh bumi ini. Kalau kita semakin memperhatikan, saudara-saudaraku, dia tadi kita lihat Midian, ini adalah juga menunjuk juga orang-orang percaya, karena ini adalah termasuk keturunan dari Abraham. Ya, Sheba orang-orang yang percaya. Ini adalah bangsanya dan tempatnya Ratu Sheba. Ada orang beranggapan ini adalah juga orang yang sangat mengenal Raja Salomo. Bahkan ini dianggap juga orang Israel yang beda kepercayaannya pada saat dulu, karena mereka tidak terlalu terbimbing, ada imamnya, ada apa, tapi diperkirakan ada satu suku waktu Ratu Sheba itu datang, dan dia juga beroleh anak diperkirakan dari Raja Salomo. Begitu saudaraku, itu Sheba. Dan Kedar, nah ini dari agama seberang, Nebayo juga. Ini saudara-saudaraku. Jadi saat sekarang sedang terjadi kegerakan. Ini saudara-saudaraku, di dalam suasana yang seperti inilah, jangan kita, saudara-saudaraku, malah
tidak mengalami perkembangan. Karena yang sebenarnya kita harus ikut berperan. Bukan mereka-mereka itu dulu yang datang mengalami kegerakan rohani, tapi justru harus kitalah. Itu sebabnya yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi. Kalau kita mau baca sebentar, boleh kita baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, saudara-saudaraku, ini kesempatan bagi kita bangkit dan menjadi terang. Kita saat sekarang harus memiliki kegerakan rohani. Kerohanian yang bergairah. Sebab yang akan datang nanti bersungguh-sungguh. Mereka tidak akan tangan kosong. Mereka membawa segala macam persembahan. Ini saudara-saudaraku. Perak dan emasnya dibawa serta. Ini ayat 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa juga, serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kuasa Allah Israel. Sebab ia mengagumkan engkau. Saudara-saudaraku, orang-orang yang akan datang di akhir zaman bukan lagi orang-orang yang sembarangan, tapi yang berbobot, yang mengerti, yang mengasihi Tuhan. Roh Tuhan menggerakkan mereka. Karena untuk masa sebentar lagi adalah masa akan tidak berarti lagi harta benda. Semua dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah berpengertian. Mereka datang, saudara-saudaraku, adalah yang bersungguh-sungguh. Sebenarnya, saudara-saudaraku, semakin kita berani mengasihi Tuhan, Tuhan semakin memberkati kita. Saya hanya merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau ya namanya kaya, ya tidak, ya. Tapi kalau Tuhan berkata, asal ada yang dimakan, diminum, cukuplah. Saya nggak pernah pikirkan apa yang dimakan, diminum, dipakai. Nggak pernah. Untuk sekolah, untuk apa aja, nggak pernah. Tapi mulai kami datang di Jakarta, tahun 80, sekitar bulan 6, begitulah perhitungan karena ada seminar di Senayan.
Langsung saya datang dengan istri dan anak keempat. Belum ada rumah, tapi di seminar itu berkenalan dengan seorang. Ayo ke rumahku. Siap, masuk situ. Karena orang Sumatera udah tahu kalau kami ada kerinduan nggak pulang lagi, maka aku didatangi. Ya saya bilang syukurlah Bapak sudah datang, karena dia dulu termasuk juga yang lebih tinggi lah di sana, ketua wilayah di Medan. Berarti aku nggak harus ke Sumatera lagi untuk pamit. Tadinya aku hanya seminar dengan istri dan anak-anak, tapi karena Bapak sudah tahu dan sudah datang sini, ya inilah pamit saya dari Sumatera, saya bilang. Nah itulah. Tapi Tuhan gerakkan, apapun uang yang ada pada saya harus saya kasih. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, piring satu pun nggak ada, nol. Kasih, ya udah kasih. Sebenarnya cuma 90.000, tapi 90.000 pun ya bisa lah, karena di jalan Hana kami itu cuma 14.000 1 meter. Nah, saya kasih semuanya. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita berani, ya, dan ini ada kulihat hampir sama dengan orang-orang yang akan datang ini pada kegerakan akhir, tidak pakai kosong. Saya kasih semua, sorenya, malam, ibadah, sudah balik 30.000, saudaraku. Saya bersaksi, Tuhan pimpin kami, bukan berubah, saudaraku, tapi ada persekutuan karena saat itu, ya, jadi yang punya rumah kasih persembahannya 30.000, tapi yang khotbah hanya 7.000, karena kolekte, saudaraku, berapalah, kadang ada yang 5.000, ada yang 2.000, masih begitu-gitu tempo hari itu. Ini, jadi yang aku numpang itu juga, kadang dia nanya, kamu dikasih? Dikasih. Ntar kalau kita diam, apalagi bohong, dosa lagi. Tanya lagi, berapa dikasih? Aduh, mau saya bohong dosa, nggak saya bohong, kayak bagaimana? Ya saya bilang 30. Tuhan lebih baik sama kamu. Papa yang suaminya itu berkhotbah cuma 7.000 kolekte, kamu dikasih 30. Hati saya, dalam hati saya masing-masing sesuai dengan perbuatannya, terima berkatnya, gitulah. 1 bulan kami di situ, dia bilang, Anik, kamu harus pindah dari sini. Kenapa? Itu anakmu itu jahat. Loh, orang anak 6 tahun katanya jahat. Kenapa jahat? Mau bunuh saya. Lah, masa TK aja belum bisa bunuh orang tua. Yang nggak mungkin. Cuma kami berdoa, udah, kalau begitu. Nah, saya bilang, ya, siap. Kami berdoa, cari rumah, dapat, bersihin. Ya, besoknya ke Pasar Rumput, karena kami ada di Jalan Tambak. Beli semua barang-barang baru dari toko, nggak ada yang bekas. Ya, karena Tuhan sudah cukupkan dalam 1 bulan. Orang kalau datang di Jakarta masih nyari uang kontrak, uang apa, uang ini. Minta sama dari mana dicoba, tapi Tuhan kasih. Nah, kalau kami berdoa lagi, ya Tuhan tolong. Sudah tahun kedua, tahun ketiga, Tuhan, nggak usah ngontrak lagi lah, capek pindah-pindah. Tuhan buka jalan. Jadi ini, saudaraku,
banyak ceritanya kehidupan ini. Kalau kita berani, sebenarnya firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah salah. Tuhan itu ya dan amin. Dia akan memberkati kita sesuai dengan takaran kita sendiri. Ini sebenarnya hanya beranikah atau tidak. Ini saudara-saudaraku. Jadi nanti yang akan datang ini bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin diberkati, datang kepada terang Tuhan, langsung bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu tadi yang kita perhatikan. Dalam ayat 9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan. Jadi bukan karena butuh, saudaraku. Justru inilah yang akan datang. Jadi kita ini kalau enggak bersungguh-sungguh bisa tersingkir, saudaraku. Tapi kita mau bersungguh-sungguh. Bangkitlah. Ini saudara-saudaraku. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan mau pakai kita, saudara-saudaraku. Walaupun dalam keadaan saya begini nih. Tapi saya berharap. Ya terserah Tuhan sampai sejauh mana. Tapi saya mau ingin melihat kejadian kegerakan rohani akhir zaman. Saudara-saudaraku, nanti yang kita akan perhatikan ini sampai kita nanti satu tempat yang tidak lagi pakai matahari di bumi. Itu ayat 61. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagungan. Ini saudaraku Yerusalem baru. Nah ini luar biasa. Jadi masuk kepada kedatangan Tuhan. Menang bisa melewati antikris. Dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun terlebih dahulu. Di situ yang disebut pendudukmu semuanya orang benar. Jadi di dalam di kerajaan 1000 tahun tidak ada orang jahat di situ. Karena mereka tidak mampu untuk bangkit. Dan kalau mereka masih ada pada masa 300 tahun orang jahat, semua harus dibinasakan dulu. Jadi di dalam memasuki kerajaan 1000 tahun hanyalah orang yang mati dalam Tuhan, yang mati mengasihi Tuhan, yang kematiannya berharga di mata Tuhan, dan juga pada masa antikris mereka selalu bertahan mempertahankan imannya kepada Yesus. Tidak mau menyembah binatang. Sempat mereka dipancung kepalanya
dan mereka juga, saudara-saudaraku, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi penduduk semuanya orang benar. Gak ada negara di dunia ini, mau di Amerika, mau di mana, ada saja pencuri, ada saja penjahat, ada saja penipu. Selagi di bumi ini tidak ada penduduknya semua orang benar. Tapi kalau di kerajaan 1000 tahun, semua orang benar, saudaraku. Ini semua dipelihara Tuhan. Semua menerima keindahan dari Tuhan. Ya. Luar biasa, saudaraku. Pada saat itu. Kalau kita boleh ada di sana, sangat indah. Dan kalau disebut, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Itu, saudara-saudaraku, adanya hanya di Yerusalem baru. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Ini karena saya pendek saja. Kalau kita baca dari awal, itu adalah Yerusalem baru. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru. Ini judulnya dari bawah. Saya hanya pendek saja. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi ini kekayaan rohani, saudara-saudaraku. Karena kalau uang di dunia ini sudah enggak, apa saudaraku, itu sudah katut semua di dalam 3,5 tahun. Semua sudah dikuasai oleh setan. Tapi kalau kekayaan rohani, tidak bisa. Itu kita bawa sampai ke Yerusalem baru. Ini kata firman Tuhan, ini bukan kata saya. 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ini saudara-saudaraku. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Nah, ini sekali lagi adalah kekayaan rohani. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini yang harus kita kejar saat ini. Menjadi orang benar. Hidup dalam terang Tuhan. Untuk bisa menyatu dengan terangnya Tuhan. Sedikit ada kegelapan dalam hati kita yang terdalam. Dalam pikiran kita yang terdalam. Itu mampu membuang kita. Karena kuatnya terang Tuhan. Itu sebabnya bangkitlah dan menjadi teranglah. Artinya buang semua kegelapan. Berusaha semua. Tindakan kita. Pembicaraan kita. Usahakan semua harus jadi berkat. Apapun itu manusia, biarin. Kita mau bangkit, mau ke Yerusalem baru. Kita mau bangkit menjadi terang. Tidak ada kegelapan. Ini yang kita kejar. Sementara iblis berusaha membuat kegelapan. Mulai dari pengajaran-pengajaran palsu.
itu akan marak di akhir zaman. Sehingga umat Tuhan tidak berpondasi benar, tidak bersasaran benar, itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah mengerti, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena Tuhan terang kita sudah datang. Tuhan pasti tolong kita. Kita terima firman, saudaraku. Firman yang menyucikan. Firman yang mendewasakan. Setajam apapun firman itu, Tuhan mampukan saya. Karena kedewasaan itu dinilai dan diukur dari keseriusan kita menerima firman yang mendewasakan. Ibrani pasal 5 kita akan baca. Mulai ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudara-saudaraku, ini artinya bukan kita mengejar jadi pengkhotbah. Mengkhotbah pun kalau belum hidupnya asal khotbah itu hutang itu, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan tolong kita, apa yang kita sudah lakukan perbuat, nah itu firman yang benar-benar kita sudah terima. Sudah bangkit jadi terang dan kita menerangi, saudaraku. Tapi kalau kita belum ada apa-apa, kadang saya di situ, saudaraku. Tapi bagaimanalah Tuhan? Kalau saya nggak mau lagi diam, mau bagaimana lagi Tuhan? Itu pemikiran saya, saudaraku. Nah, jadi sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kedewasaan itu dilihat dari kemampuan menerima firman pengajaran yang menyucikan, yang mendewasakan, yang mematikan keinginan daging manusia. Saudara-saudaraku, kalau susu itu hanya berharap kepada pertolongan, berkat-berkat, kebaikan Tuhan, itu semua baik, tapi bangkit menjadi terang, itu harus ada jalannya, saudaraku. Kalau kita terangnya lilin, ya dibakar sumbunya, sakit, saudaraku. Kalau ini aja ini terangnya apa ini? Ini juga ada pembakaran di sini, saudaraku. Lampu-lampu pijar ini. Kalau langsung ke badan kita ini, antara negatif positif, langsung. Jadi ini juga begitu ini, saudaraku. Cuma dia hanya cukup bersinar, ada keseimbangannya, saudaraku. Ya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, mari jangan marah kepada firman. Biar sakit bagaimana sekalipun. Amin. Kalau susu itu, saudaraku, hanya iming-iming, yang enak-enak, nina bobok, sayang disayang, suka-sukamu. Nah, itu. Tapi kalau kita kepada Tuhan, tidak boleh suka-suka. Saya boleh berdoa. Kalau boleh, jauhkanlah cawan ini. Namun, bukan kehendakku, tapi
kehendakmu lah jadi. Harus sampai begitu, saudaraku. Adapun request harus dipendam. Harus sampai berserah. Namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Apalagi yang suka susu itu belum bisa menguasai tubuh. Ini saudaraku. 1 Korintus 6 ayat mulai 9, kita semua harus menguasai tubuh. Ya, kita mau lihat dulu ini. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. Satu Korintus pasal yang ke-6 mulai ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang memperoleh dari Allah, kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. So, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini saudara-saudaraku, dan kalau kita perhatikan lagi ayat yang ke-8, tetapi kami sendiri melakukan, mulai ayat 7 aja ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Nah, ini sudah. Jadi jangan suka balas-balas. Lebih baik ya udahlah mengalah. Amin, saudaraku. Ini kita belajar ini. Belajar, saudaraku. Semua kita tanpa belajar nggak bakal bisa. Belajar dan menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Kita dulu, suami dan istri, baru dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku, ya, baru nanti, supaya kita bisa jadi terang. Jadi menjadi terang itu bukan enak-enak, saudaraku. Bakar. Apa yang dibakar? Kesombongan, keakuan, kemegahan sendiri. Itu, saudaraku. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Haleluya, saudaraku. Biar kita sudah dikuduskan. Kita harus berani menerima firman yang mendewasakan. Bukti dari firman yang mendewasakan. Kita tidak hanya disayang-sayang, tinina bobo. Ya. Jadi orang-orang yang kelihatannya duniawi itu memerlukan susu, dan itu menunjukkan kanak-kanak rohani. 1 Korintus pasal yang ke-3. Mulai ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kalau sekarang sudah mulai, saudaraku, kita ini biarpun keras, tapi kita bersyukur.
firman Tuhan biar keras, kita sudah mulai syukuri. Bukan melawan, bukan lari. Bukan membantah. Tapi nanti sekeras apapun, harus kita ramah terhadap firman. Ya. Tetapi bahwa dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu. Ini kadang-kadang kalau mau berkhotbah, mau berbicara, kadang-kadang harus seperti berhenti dulu. Bisa nggak nyampaikan ini atau enggak? Nah, padahal kita kalau mau terang harus siap dibakar. Kayak lampu-lampu inilah. Apalagi kalau lampu dulu, saudaraku, di dalam kemah-kemah itu memang harus pakai dibakar, saudara-saudaraku. Tapi biarpun elektro ini pembakarannya juga keras ini. Apalagi kalau elektronya petir, saudaraku, di langit sana. Itu dua macam yang berbeda, saling berantaman. Der, langsung orang sampai jauh per kilometer di bawah bisa kesambar petir. Mati, saudaraku. Ini. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tapi sekarang kita berani, ya. Amin. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab di antara kamu ada. Bersama kita baca dulu ini ayat 3. Yo, 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi ini, saudaraku, ini juga ukuran. Jadi sekarang kita kalau bisa mengerti ini, nanti bait Allah itu kan diukur. Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Kalau halaman itu enggak usah ukur. Biarin aja, itu sudah diserahkan ke antikris. Jadi bait Allah itu yang sudah mulai menerima firman, tapi alang-kepalang kurang berani, kurang tegas. Harus aku terima firman. Tidak begitu, saudaraku. Seperti kegerakan di akhir zaman ini, itu orang tegas-tegas itu. Karena mau mengasihi Tuhan. Jadi kita ini bangkitlah menjadi teranglah. Buang semua. Kalau ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi ini kita baca bersama. Saya bukan bikin-bikin, saudaraku. Bukan supaya kena, bukan begitu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Ini, saudaraku. Bangkit menjadi terang. Karena kita mau masuk ke Firdaus di bumi. Firdaus yang pertama di Taman Eden. Awal sekali memasuki bumi. Firdaus yang kedua, kerajaan 1000 tahun. Akhir sekali meninggalkan bumi. Untuk kita masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Ini saya bukan bikin-bikin, saudaraku. Ya, itu saudara-saudaraku, itu sebabnya bakar semuanya. Kedagingan, sumbu-sumbu kedagingan keduniawian, sumbu-sumbu dosa itu. Biarlah kita menjadi terang di akhir zaman ini. Ikut menerima, menyambut kegerakan di akhir zaman. Kegerakan akhir zaman ini adalah banyak pertambahan jiwa yang merindu yang sungguh-sungguh. Dan orang-orang masuk dalam kedewasaan rohani sampai tidak bercacat celah. Ini kegerakan akhir zaman.
kegerakan awal adalah banyak orang terima Tuhan. Tapi kalau Tuhan mulai meningkatkan kepada firman, 5.000 laki-laki belum dengan perempuan dan anak-anak. Begitu Yesus mulai meningkatkan firman, lari semuanya. Tinggal berapa? 12 orang. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yesus berkata, ya kalau mau baca, boleh sebentar ya. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Yang cepat aja, mulai 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adalah perkataan itu menggoncangkan imanmu. Tergoncang imannya, saudaraku, waktu Yesus meningkatkan pengajarannya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Biar kita semua yang ditarik oleh Bapa kita. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini saudaraku. Jadi kalau kepada peningkatan ini memang susah. Tapi biar kita teguh dan kuat. Orang harus sampai lihat kita memiliki ibadah yang agung. Ini saudaraku. 67. Kita bersama-sama 2 ayat. Mulai 67. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini pengajaran yang keras, saudara. Waktu Yesus katakan itu adalah hidup yang kekal sampai ke Yerusalem baru. Saya semakin mengerti dalam roh saya. Surga yang pernah di situ ada malaikat Lucifer yang berbuat dosa menjadi iblis. Itu dalam penerimaan saya kepada firman Tuhan, dengan setelah saya membaca, memperhatikan apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu tidak ditempati lagi. Dan kita bukan ke sana, tapi kita ke Yerusalem baru. Itu keyakinan saya, saudaraku. Dan itu kesimpulan yang saya lihat dari kebenaran firman Tuhan. Namun persis tertulis seperti itu tidak tertulis. Tapi disitulah, saudaraku, yang dapat saya rasakan dalam pimpinan Tuhan. Karena kita ini nanti tidak akan dibawa ke surga di mana Lucifer berbuat dosa. Tapi kita akan sampai bersama-sama dengan Tuhan
Ini. Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ini saudara-saudaraku. Tadi kita sudah lihat dalam pasal 21 juga, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, tempat Allah, tempat anak domba Allah, dan bersama-sama dengan umatnya. Itulah di Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi inilah yang saya perhatikan dari firman ini, dan saya mengambil kesimpulan daripada firman-firman ini, maka kita tidak akan dibawa lagi ke tempat surga yang pernah, ya, tempat dosa. Ya. Tempat yang sempat dimasuki dosa Lucifer. Makanya Tuhan akan bawa kita ke Yerusalem baru, di mana disebut kota kudus. Nah, mari kita baca saja ya. Mulai ayat 21. Lalu aku melihat, pasal 21 mulai 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Ini saudaraku. Kesini kita. Enak saudaraku ayat 4. Sebab setiap terjadi ini adalah penghiburan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini sudah. Itu sebabnya bangkit dan menjadi teranglah. Di akhir zaman ini masuk dalam kegerakan air, membawa pertambahan jiwa, tapi yang terutama masuk dalam pendewasaan rohani sampai tidak bercacat celah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan akan menolong kita sampai tidak bercacat celah. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.